Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Baihaqi dari kelas C3 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang prinsip belajar dan asas pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Belajar merupakan proses dalam pendidikan untuk mencapai tujuan individu yang lebih baik secara keseluruhan akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Beberapa jurnal yang saya baca, pendapat dari beberapa tokoh tidak jauh berbeda mengenai pengertian belajar, yaitu upaya individu untuk mencapai tujuannya agar menjadi lebih baik secara totalitas atau keseluruhan sebagai bentuk akibat dari interaksi antar individu dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu prinsip belajar. Prinsip merupakan tumpuan atau pedoman dalam bertindak atau berpikir. Dalam prinsip belajar ada banyak sekali prinsip. Yang pertama yaitu motivasi. Setiap kata memiliki kekuatan untuk memotivasi individu untuk dalam bertindak agar bisa mencapai tujuannya dengan baik, agar mengerjakan tugas dengan giat, sehingga siswa bisa mengerjakan tugas dengan baik dan mempunyai hasil yang bagus, sehingga guru memberikan reward. Yang kedua yaitu keaktifan. Mengapa keaktifan di sini termasuk dalam prinsip belajar? Karena dengan aktif, siswa atau peserta didik bisa lebih paham terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik. Keaktifan dapat berupa fisik ataupun psikologis. Keaktifan secara fisik bisa seperti membaca, kemudian mendengarkan. Lalu untuk psikologis yaitu bisa menggunakan intelektualitas atau pengetahuannya dalam menyelesaikan satu masalah. Jadi dapat dilihat dari sini bahwa ketika kita ingin betul-betul paham terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik, tentu kita sebagai peserta didik harus memiliki keterampilan bertanya, kemudian menganalisis apa hal yang kita ketahui, sehingga kita mempunyai wawasan yang luas. Ketiga yaitu keterlibatan langsung. Menurut salah satu tokoh yaitu John Dewey dalam konsep Learning by Doing, menurutnya peserta didik akan lebih memahami atau menguasai suatu materi ketika peserta didik mampu mengalami secara langsung daripada mengetahui dari seorang guru. Pengalaman belajar bisa dijelaskan dengan siswa hanya memperhatikan 10% dari apa yang ia baca, kemudian 20% dari apa yang dia dengar, dan 30% dari apa yang dilihat. Lalu 50% dari apa yang dilihat dan didengarkan, kemudian 70% dari apa yang dia katakan. Kemudian poin tertinggi yaitu 90%, yaitu dari pengalaman secara langsung yang dirasakan oleh pelajar. Ini menjadi wawasan yang paling tinggi dan mudah diingat. Sebab itu keterlibatan langsung pelajar dalam suatu peristiwa atau tindakan sehingga menjadi bentuk pemahaman materi itu menjadi sangat penting. Sebagai contoh keterlibatan langsung seorang peserta didik yaitu dengan metode pembelajaran yang terintegrasi, di mana metode ini mengintegrasi siswa dengan hal-hal atau yang mengandung aspek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan ini maka wawasan yang didapat oleh siswa akan menjadi cenderung lebih paham dengan apa yang dipelajari.
Yaitu prinsip pengulangan. Prinsip inilah yang menyoroti pentingnya pengulangan yang dikenal sebagai cara psikologi daya. Menurut cara ini, pengulangan pembelajaran melibatkan pengembangan daya-daya manusia seperti observasi, kemudian respon, ingatan, imajinasi, perasaan, pikiran, dan lain sebagainya. Dengan melakukan pengulangan, kemampuan-kemampuan ini akan berkembang, mirip dengan cara pisau yang diasah secara teratur maka akan menjadi tajam. Maka di sini apa yang dipelajari oleh siswa kemudian dibaca ulang sehingga yang tertanam di otak pelajar itu benar-benar pemahaman yang cukup baik. Yang keempat yaitu prinsip pengulangan. Prinsip ini yang menyoroti pentingnya pengulangan dikenal sebagai cara psikologi daya. Menurut cara ini, pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan daya-daya manusia seperti observasi, respon, lalu pengembangan imajinasi, kemudian perasaan, pemikiran, dan lain sebagainya. Dengan ini maka apa yang kita pelajari dapat diibaratkan seperti pisau yang diasah secara teratur. Teori psikologi klasik, Pavlovian conditioning, respon tidak hanya memunculkan karena stimulus itu sendiri, tetapi juga karena stimulusnya yang telah dikondisikan seperti peserta didik berbaris saat masuk kelas atau mobil berhenti saat lampu merah. Kegiatan teori termasuk menyoroti pentingnya prinsip pengulangan dalam proses pembelajaran meskipun dengan tujuan yang berbeda. 5 yaitu tantangan. Dalam proses belajar tidak mudah tentunya. Banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh seorang pelajar, sehingga ini menjadi topik utama yang dibahas oleh para pendidik, karena untuk mengatasi ini tentu dengan berbagai metode, kemudian berbagai fokus yang dilakukan agar siswa dapat mengalahkan kesulitan dalam mempelajari dalam suatu materi. Ini tentu tidak mudah bagi seorang pelajar untuk kemudian paham secara instan, karena di sini tantangan yang dihadapi oleh siswa tidak hanya dari internal, tetapi ada juga yang dari eksternal, sehingga harus betul-betul kemudian dukungan positif dan negatif, di mana materi yang disampaikan tentu harus relevan dengan kemampuan siswa. Namun terkadang ada beberapa materi yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga ini menjadi tantangan yang sulit juga bagi siswa untuk mengatasinya. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka di sini pendidikan harus mampu membagi kelompok pengembangannya serta mengusahakan agar apa yang diberikan kepada siswa mudah dicerna, sehingga sedikit demi sedikit tantangan itu akan hilang. Lalu berikutnya yaitu perbedaan individu. Setiap siswa adalah individu yang unik, sama halnya dengan tidak ada dua individu. Perbedaan antara siswa berdampak pada cara dan hasil belajarnya. Sistem persekolahan model lama yang menyaring perbedaan individu ini tentu baik, karena dari berbagai metode yang disampaikan oleh pendidik ini bisa menjadi jalan pemahaman bagi perbedaan-perbedaan individu siswa ini. Untuk mengatasi perbedaan individu ini, tentu guru harus memberikan contoh yang sangat jelas, sehingga perbedaan antar individu yang cenderung tidak sama dalam memahami satu materi ini menjadi lebih mudah. Pemberian tugas hendaknya
disampaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Pembelajaran gaya yang lama yang mengabaikan perbedaan individu dapat mengakibatkan kesulitan dari siswa untuk memahami satu materi. Lalu yang berikut yaitu asas pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, asas berarti hukum dasar atau suatu kebenaran yang menjadi pokok pikiran dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan prinsip adalah asas atau dasar yang dijadikan pokok pikiran dalam bertindak dan lain sebagainya. Asas dan prinsipnya mirip karena diperlukan sebagai pokok dasar baik bertindak maupun berpikir. Asas bagaimanapun mengakomodasi sebagai tumpuan atau pengajuan proses, tetapi sebagai standar pemenuhan pencapaian belajar. Menurut teori lain, pendidikan adalah pekerjaan pengusaha lokal dalam mengelola sumber belajar agar proses pembelajaran berlangsung dalam pikiran peserta didik. Tentu ini menjadi salah satu dasar yang harus diperhatikan oleh peserta didik, karena dalam belajar kita harus memperhatikan asas dan juga prinsip belajar, sehingga apa yang kita lakukan dan kita pelajari itu tidak lepas dari tujuan yang kita inginkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas Pasal 1 Ayat 20, pendidikan adalah proses interaksi seorang peserta didik dengan guru dan sumber belajar dalam satu lingkungan belajar. Tujuannya pendidikan adalah memberikan pengalaman belajar yang memperlancar proses mental dan jasmani melalui interaksi siswa dengan guru, siswa dengan masyarakat, dan tambahan sumber belajar guna mempelajari persaingan yang tinggi. Asas-asas pembelajaran merupakan prinsip-prinsip universal yang guru harus mengaplikasikan untuk belajar dan mengajarkan kegiatan belajar. Ada beberapa konsep asas-asas ini yang serupa dengan prinsip pembelajaran. Konsep pertama yaitu peragaan. Peragaan merupakan salah satu metode yang digunakan guru untuk memastikan siswa memahami dan mampu memahami pelajaran dengan memberikan penjelasan materi yang jelas dan realistis. Dengan peragaan, sebagaimana siswa mengetahui kata yang disampaikan guru, tidak paham tujuannya, dan proses pengajaran terhindar dari verbalisme. Untuk itu, sangat diperlukan adanya diskusi di dalam kelas, khususnya dengan siswa pada tingkat dasar. Semua pemeran diharapkan dapat mencapai pemahamannya yang tepat terhadap sesuatu. Maksud dan motivasi di balik pertunjukan adalah untuk memberikan variasi dalam teknik pengajaran, untuk memberikan realitas yang lebih dasar dan pengajaran sehingga lebih konkret dan lebih fokus pada pencapaian ilustrasi sebagai bagian dari latihan pembelajaran. Sangat bermanfaat bagi siswa karena dengan diskusi dan bertukar pikiran, siswa dapat mampu menangkap dan merespon pelajaran dengan baik sehingga lebih konkret dan lebih fokus pada tercapainya ilustrasi. Sebagai bagian dari latihan pembelajaran, penggunaan standar pertunjukan mencakup beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu memanfaatkan berbagai jenis alat bantu belajar seperti proyektor, kemudian laptop, audio. Lalu yang B, mengaitkan pendidikan dengan contoh dunia nyata dan contoh permasalahan dunia nyata. Yang C, membuat poster, ruang pameran, dan barang-barang lainnya sesuai kebutuhan. Menata wisata karya berdasarkan landasan psikologis argumen ini, yaitu jika seorang bayi mengalami kesedihan dan kehilangan dengan sendirinya, kemungkinan besar akan berdampak lebih besar pada pemahaman saudara kandungnya. Ini ada dua jenis peragaan, yakni peraga nyatanya atau membuat percobaan bisa dipahami oleh peserta didik. Dengan cara lagi, dengan menunjukkan bahwa
tiruan atau model surat peragaan tidak langsung, mempertimbangkan gambar, video, dan lain sebagainya dengan minat dan perhatian peserta didik atau siswa. Didik yang suka belajar sering muncul pandangannya kepada materi tersebut. Keinginan dan perhatian merupakan gejala jiwa yang selalu berhubungan. Meskipun demikian, terkadang rentang perhatian siswa akan menurun jika mereka kurang berminat terhadap materi yang diajarkan. Mungkin karena tidak suka sehingga siswa malas untuk mempelajari lebih dalam apa hal yang tidak disukainya tersebut. Maka dibutuhkan dedikasi pengajar guna mengembangkan keinginan dan rentang kekuasaan siswa agar meningkatkan perhatian dan fokus yang dibutuhkan oleh peserta didik. Berikutnya yaitu apersepsi. Persepsi berasal dari kata perception, artinya menguraikan pertimbangan atau menggabungkan suatu persepsi dengan pengalaman yang diperoleh sebelumnya, dan akibatnya menyimpulkan dan menguraikannya. Persepsi seperti yang ditunjukkan oleh Hebert membandingkan tanggapan baru dengan tanggapan bantuan yang sudah ada. Mengenai situasi saat ini, terdapat hubungan antara respon baru dan lama. Hebert menyatakan bahwa apa yang diketahui dapat digunakan untuk memahami sesuatu yang tidak diketahui. Minat dan pemikiran terhadap satu pemahaman terhadap suatu persepsi, dalam hal ini ilustrasi, harus terus-menerus berdasarkan informasi yang ada. Melihat dari kaidah ini, maka Hebert menyarankan kemajuan-kemajuan sebagai berikut, yaitu Yuxaiti, sesuatu yang ditampilkan untuk mengembangkan pemahaman. Di sini guru pada dasarnya bersifat dinamis atau memberi, dan siswanya bersifat laten, mendapatkan petunjuk untuk mendidik, untuk diceritakan. Yang kedua yaitu afiliasi. Generasi muda ditawari kesempatan untuk mengaitkan pemahaman baru dengan pemahaman lama. Anak-anak ini di sini lebih kuat prosedur pengajaran, diskusi, bolak-balik pertanyaan ini untuk lebih memahamkan pemahaman sehingga menjadi wawasan yang tidak hanya pada materi saja, tetapi bisa menjelaskan apa yang dia pahami. Yang ketiga yaitu kerangka. Di sini materi baru diatur menurut hal yang berbeda. Ini hanya bisa dibayangkan dengan asumsi materi telah dipahami oleh peserta didik. Lalu yang berikutnya yaitu keterhubungan dan fokus. Yang dimaksud dengan keterkaitannya yaitu di sini adalah keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang mampu memperkuat informasi yang disampaikan, serta dapat merangsang minat dan pertimbangan siswa. Pendidik juga harus menghubungkan contoh dengan kenyataan sehariannya, sebab pada kenyataan pembelajaran di sekolah sebenarnya banyak menggunakan teknik pembelajaran yang upaya utamanya relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik atau siswa. Lalu yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Pada hal ini dapat berasal dari dalam individu atau luar individu, atau bisa dikatakan dari internal ataupun eksternal. Adapun hal-hal yang mempengaruhi belajar dari segi faktor internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama faktor jasmani, kemudian kesehatan, dan juga lain sebagainya. Saya akan jelaskan satu persatu setelah ini. Yang pertama yaitu kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani terdiri dari kesehatan, di mana ketika siswa sehat maka akan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Lalu kedua, cacat tubuh. Ketika cacat secara fisik maka ini tentu akan menjadi penghalang juga, meskipun dalam pendidikan tidak
banyak membeda-bedakan, tetapi ini juga harus diperhatikan agar kenyamanan siswa dalam mencari ilmu itu jauh lebih baik. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Di sini faktor intelijensi atau juga keaktifan siswa. Kemudian faktor eksternal, yaitu ada beberapa faktor. Pertama, faktor yang berasal dari orang tua. Ini juga berpengaruh pada peserta didik dalam motivasi dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, faktor dari sekolah, di mana sekolah berperan nomor 2 setelah orang tua dalam proses pembelajaran peserta didik agar lebih semangat dan giat dalam mengikuti pembelajaran. Lalu yang ketiga, faktor dari masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam mempengaruhi atau memotivasi siswa agar menjadi pribadi yang sangat baik. Presentasi yang bisa saya sampaikan pada video tugas kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.